Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-175. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyan harus bersaing melawan Wo Lugai dalam sebuah kompetisi pemunihan pil tingkat tinggi, dan rival masa lalu Abah itu memiliki begitu banyak resep pil tingkat 8 puncak, sementara Abah hanya bisa memberikan 2 resep pil tingkat 8 rendah yang jelas tidak dapat digunakan dalam momentum besar ini. Untungnya Shoyan tidak kehabisan ide dan dia secara otodidak mengembangkan resep pilnya sendiri, yaitu pil Bodhisattva Agung yang merupakan versi update dari pil Bodhisattva. Tidak tanggung-tanggung pil Bodhisattva Agung Shoyan berhasil memanggil guntur pil iblis hitam yang merupakan jenis guntur pil tingkat tertinggi dan hanya keluar bersama dengan lahirnya pil obat tingkat 9. Dengan hasil tersebut, pil Bodhisattva Agung Auto mengunci kemenangan Shoyan dalam seleksi dan membuat kepala Papillon Bintang Jatuh Muda itu mendapatkan posisi sebagai anggota Dewan Tetua Menara Pil yang baru. Apakah dengan bergabungnya Shoyan dengan Menara Pil kecil akan memastikan bergabungnya organisasi alkemis terbesar di benua Doki dengan aliansi? Gak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Atuh. 晚辈萧炎拜见大长老。 Sebagaimana hasil seleksi yang diumumkan pada episode minggu lalu, Shoyan telah resmi mendapatkan jabatan sebagai Tetua Junior Menara Pil dan langsung dilibatkan dalam rapat Dewan Tetua yang akan membahas lebih lanjut mengenai undangan aliansi dari Papillon Bintang Jatuh. Ini kan ada 4 tetua tanpa nama nih yang masuk di rapat, jadi biar nggak liar kita panggil aja dari kiri yang kacamata sampai ke paling kanan dengan nama Dao Mingse, Tomingse ya, Hua Jelly, Wu Cheli, Mejo, dan Simen kayak karakter Meteor Garden zaman baheula lah. Awalnya Wu Cheli sudah menunjukkan ketertarikan pada rencana aliansi, namun keterikatan itu langsung dihujat oleh Simen dan Meizuo karena 2 tetua ini tampaknya masih menjunjung tinggi netralitas Menara Pil yang menjadi aturan dasar mereka. 先听听星陨阁怎么说吧。 Mengerti bahwa perdebatan aki-aki bangkotan ini tidak akan pernah berakhir, Tomingse pun mempersilahkan Papillon Bintang Jatuh untuk menyampaikan pemikiran mereka lebih dulu. Namun sebelum Abah maupun Shoyan berbicara, Umi Suwangi sudah lebih dulu memotong pembicaraan dengan mengingatkan bahwa pada masa pertemuan Pil, Menara Pil mungkin hanya akan mengalami kehancuran kalau bukan karena jasa Shoyan. Pernyataan itu kembali mendapat sangkalan dari Simen yang mengingatkan bahwa netralitas adalah aturan yang sudah melekat pada Menara Pil sejak didirikan dan berharap Dewan Tetua mempertimbangkan rencana aliansi dengan hati-hati. Shoyan mencoba masuk dalam obrolan dan mengingatkan betapa banyak alkemis yang mati di tangan Aula Jiwa, namun kata-kata itu justru membuat Simen tidak terima kalau Menara Pil disalahkan atas kematian banyak alkemis tersebut. Atuh. Mendengar pernyataan Tetua Menara Pil yang sangat tidak menunjukkan empati itu membuat Shoyan tidak bisa menahan diri untuk berdiri sambil meminta Simen memikirkan apa yang akan dipikirkan para alkemis di seluruh benua apabila Menara Pil yang selama ini mereka anggap sebagai tempat suci justru tidak menunjukkan kepedulian seperti ini. Udah Shoyan emosi, sekarang Simen ikut-ikutan emosi karena melihat bocah bau kencur ini berusaha mempermalukannya di tengah rapat Dewan Tetua. Meizuo berusaha menenangkan Simen sekaligus juga meminta Shoyan untuk tidak bersikap terlalu keras karena toh selama ini Menara Pil juga sudah memberikan perlindungan kepada banyak alkemis. Meski demikian Shoyan tetap kekeh pada pendiriannya karena tuan muda ketiga keluarga Sho itu yakin benar masih banyak alkemis di luar sana yang belum menerima perlindungan Menara Pil. Seiring berjalannya waktu dan mereka sadar Menara Pil tidak memberikan perlindungan apapun, maka Menara Pil secara perlahan akan kehilangan posisinya sebagai tempat suci para alkemis. 别太胡言！ Simen sekali lagi tersulut emosinya mendengar kata-kata Shoyan, namun kemarahan itu segera diinterupsi oleh Linmo yang memuji kemampuan murid Yochen yang tidak hanya ahli dalam alkemia namun juga ahli dalam operasi hidup rakyat BTT. Linmo sedikit banyak juga tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesepakatan kalau terus melanjutkan debat kusir dan langsung saja membuka ruang pemungutan suara untuk menentukan keikutsertaan Menara Pil dalam aliansi. Shoyan dan 3 kepala raksasa
segera mengangkat tangannya setelah Limo membuka voting. Sementara Wu Chile beberapa kali berusaha mengangkat tangan namun terus mendapatkan intimidasi dari dua tetua kontra. Sampai akhirnya Tomingse mengangkat tangan karena sepertinya satu tetua menara itu sudah memiliki niatan untuk memerangi Aula Jiwa sejak lama. Baru setelah Tomingse menunjukkan pendapatnya dengan tegas, Wu Chile pun turut mengungkapkan persetujuan sambil mengingatkan bahwa aturan netralitas ini sebenarnya hanyalah kedok untuk menutupi ketidakmampuan Menara Pil sampai dihianati oleh mata-mata klan Hun di masa lalu. Dan dia yakin bahwa dengan kekuatan Shoyen, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi pada aliansi. Karena suara sudah berat sebelah, Meizu menyatakan dirinya bakal golput dalam pemungutan suara, sementara Shimen masih dengan tegas mengungkapkan penolakan. Sementara itu Linmo juga menggunakan suaranya dan memberikan persetujuan sehingga dengan hasil pemungutan suara ini maka diputuskan bahwa Menara Pil akan menerima undangan aliansi dari Papiliun Bintang Jatuh. 参加联盟仪式。 Berhubung keputusan telah dibentuk, Shoyen mengundang para tetua untuk menghadiri upacara pembentukan aliansi bersama Lembah Api Bekobar, Sekte Bunga, dan Papiliun Bintang Jatuh di Alam Bintang. Dan Limo berjanji akan hadir secara pribadi dalam upacara tersebut. Tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan hari upacara pembentukan aliansi yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Murid-murid Papiliun Bintang Jatuh sudah sibuk sejak pagi untuk mempersiapkan formasi Alam Bintang, dan ketika waktu undangan tiba mereka bersama-sama membuka formasi tersebut untuk membuka jalan masuk kepada para tamu undangan ke Alam Bintang. Pusaran api yang berkobar memenuhi langit Alam Bintang ketika leluhur Lembah Api Berkobar Huo Yun datang bersama dengan Tang Jen dan Tang Huo sebelum kemudian bertegur sapa basa-basi tipis dengan Abah ketika memuji keterampilan Shoyen yang berhasil menyembuhkan luka dalamnya. Huo Yun masih sempat berusaha membujuk Shoyen biar mau dijodohin sama Huo namun untungnya marketing perjodohan itu bisa segera dihentikan dengan kemunculan rombongan Menara Pil yang dihadiri langsung oleh Linmo bersama dengan Suang Kongji dan Yuan Yi. Dua faksi hadir namun belum ada tanda-tanda kemunculan perwakilan Sekte Bunga yang membuat Abah hanya bisa menggeleng kecewa berpikir bahwa ketidakhadiran Sekte Bunga dipengaruhi oleh masalahnya dengan King Qianji. Tapi ternyata... Nah, buat kalian yang nggak sabar gitu ya sama spoilernya Cakradiva gitu, spoilernya BTTH yang udah Cakradiva upload itu sampai dari awal sampai tamat itu ya, pokoknya udah tamat itu yang jutaan view itu, kalian bisa langsung nonton aja di Ginosis ya, udah banyak tuh di playlistnya, malahan udah ada yang semua tuh dari awal sampai tamat nanti ya, udah yang udah digabung gitu maksudnya. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian kelopak bunga berjatuhan diikuti dengan kemunculan King Qianji bersama dengan Yun Yun yang langsung menjulidi ketidaksabaran gebetan masa lalunya itu. Wo Yun auto kompor melihat kemunculan King Qianji dan menyebut bahwa pesona Yao Chen memang tidak diragukan lagi. King Qianji menyangkal dia bergabung karena Yao Chen dan menyatakan bahwa keputusan ini murni diambil karena kekejaman Aula Jiwa yang menyerang Sekte Bunga. Namun tampaknya ada api-api cemburu tuh yang membara ketika Umi Xuan Yi menunjukkan ekspresi cemberut sambil mempertanyakan, ya siapa juga yang tahu kalau King Qianji beneran datang karena Yao Chen ya kan? Dan pertanyaan itu auto membuat situasi menjadi panas, apalagi setelah Umi Qianji ikut-ikutan meledek Abah yang emang ahli tebar jala. Maksudnya menyebar keramahan atuh. Perseteruan dua tante-tante OP ini auto membuat semua bapak-bapak yang ada di sana hanya bisa mundur ketakutan hingga akhirnya Shoyen yang sudah berpengalaman dalam bidang kepakboyan berusaha mencairkan suasana dan langsung mengajak seluruh tamu undangan untuk memasuki aula. Tanpa banyak bajak prembul, Shoyen mengemukakan beberapa pemikiran tentang aliansi di mana semua faksi memiliki derajat yang setara dan tidak ada satu faksi pun yang berhak untuk mencampuri urusan faksi lainnya. Pemikiran itu segera disetujui oleh seluruh peserta rapat dan berhubung mereka memang memiliki masalah yang sama dengan Aula Jiwa, seluruh anggota aliansi harus saling membantu apabila faksi Dajjal itu menyerang salah satu di antara mereka. Yao Chen,
Meskipun dia setuju dengan setiap pernyataan Shoyen, tampaknya King Qianji masih terus memperhatikan gebetannya alias Abah dan melihat bapak-bapak satu itu diem baik. Sang tetua agung sekte bunga pun khawatir Yao Chen bakal noib lagi setelah aliansi terbentuk seperti masa lalu. Karena itulah setelah Shoyen dan Lin Mo membahas tentang perlindungan para alkemis di bawah nama aliansi, tanpa banyak babi bu, King Qianji langsung menanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi. Pertanyaan ini kembali membuat Suan Yi julid dan bertanya apakah tetua agung sekte bunga itu ingin mencalonkan diri. Namun King Qianji segera membalas dengan santai bahwa dia tidak berpikiran kekuatannya cukup untuk menjadi pemimpin aliansi sebesar ini. Huo Yun yang temperamen juga tidak cocok, sehingga kandidat yang paling cocok hanyalah Lin Mo atau Yao Chen. 他们二人实力强横。 Abah tidak tahu apa yang King Qianji rencanakan, namun dia merasakan aura-aura propaganda yang tidak menguntungkan baginya. Dan benar saja setelah King Qianji mengungkapkan pemikirannya, Lin Mo langsung menolak dengan tegas karena dia sudah terlalu tua dan tidak memiliki cukup banyak vitalitas untuk menjadi seorang pemimpin. Sesuai dengan harapannya, King Qianji full senyum ketika berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa mengemban tugas sebagai pemimpin hanyalah Yao Chen. Dan Suan Yi kali ini langsung setuju seolah dua tante ini bakalan kompak demi memastikan Abah nggak bakal noib-noib lagi seperti sebelumnya. Karena sudah ditekan sedemikian rupa, Abah pun hanya bisa menghela napas pasrah dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memimpin aliansi. 承蒙各位信赖。 Nah, setelah berhasil menjebak Abah menjadi pemimpin aliansi, kini pembahasan rapat move on ke nama aliansi dan Huo Yun segera mengungkapkan nama dan pikirannya, yaitu Aula yang lurus dan benar. Nama yang luar biasa. Guendeng itu auto membuat peserta rapat sakit kepala, sehingga Lin Mo segera mengungkapkan sarannya sendiri, di mana apabila mereka hendak menyaingi Aula jiwa, maka mereka harus menggunakan cakrawala untuk menekan jiwa. Lin Mo menyarankan nama Istana Cakrawala dan Shoyen memolesnya sedikit hingga akhirnya menjadi Istana Langit. Nama ini segera menyita perhatian semua orang dan para peserta rapat langsung memberikan persetujuan tanpa pikir panjang, sehingga sejak saat itu 4 faksi besar dataran tengah itu secara resmi mendirikan aliansi Istana Langit. 名字倒是霸气。 Baru saja dipenuhi euforia dengan pembentukan aliansi Istana Langit, tiba-tiba saja kabut hitam menyerbu ke dalam aula rapat sebelum kemudian berubah menjadi sosok wakil ketua aula jiwa aliansi si Bambang. Bambang hanya datang sebagai tubuh ilusi dan menyatakan bahwa aliansi Istana Langit tidak akan bisa mengancam aula jiwanya. Namun tujuan utama wakil kepala aula jiwa itu datang bukanlah untuk membicarakan aliansi Rumah Langit, melainkan untuk memaksa Shoyen menyerahkan Gyo Kaisar kuno Tause kalau tidak mau ayahnya pindah alam. Karena kali ini aula jiwanya akan memperlihatkan secara langsung untuk pertama kalinya kepada Shoyen bagaimana keadaan Shoujan pasca penangkapan belasan tahun yang lalu. Shoyen menahan sesak luar biasa ketika melihat ayah yang begitu dia rindukan berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu. Dan kalau enggak kuat iman, mungkin saja dia akan bersikap impulsif dengan buru-buru menyerahkan Gyo Kaisar kuno Tause demi bertemu dengan Shoujan secepatnya. Meskipun begitu, emosi masih saja membuncah di hati Shoyen dan dia bisa saja menghancurkan seluruh aula papilion dengan kemarahannya. Untung Abah buru-buru mengingatkan Shoyen dan setelah meresapi kembali berbagai ujian kehidupan yang telah menggemblengnya selama belasan tahun, Shoyen pun berhasil menenangkan dirinya sendiri dan berkata bahwa menyerahkan Gyo Kaisar kuno Tause hanya akan menyebabkan ayahnya lebih cepat terbunuh. Kini Shoyen malah balik mengancam Bambang di mana Gyok tersebut bisa menunjukkan keadaan Shoujan kepadanya, dan apabila sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada ayahnya, maka Shoyen akan segera menghancurkan Gyo Kaisar kuno Tause tersebut. Astagfirullah. Tidak mau mendengar omong kosong Bambang lebih lama, Shoyen segera menghancurkan tubuh ilusi wakil kepala aula jiwa itu dengan kekuatannya dan membuat bayangan Bambang menghilang dengan tawa kencang ketika berkata bahwa aliansi Istana Langit tidak akan bisa bersaing dengan aula jiwa. Memahami bahwa aliansi sudah langsung ditemukan oleh aula jiwa tepat pada pendiriannya, Shoyen pun meminta izin kepada pimpinan faksi yang bergabung untuk segera mengumumkan pembentukan aliansi Istana Langit ke seluruh pelosok dataran tengah. Dan begitu
begitu pembentukan aliansi diumumkan, banyak paksi-paksi lain yang berbondong menuju alam bintang demi mencari perlindungan. Dengan demikian, aliansi Istana Langit pun secara resmi berdiri sebagai faksi puncak tandingan di dataran tengah yang siap sedia melindungi seluruh anggotanya dari kekejaman Aula Jiwa. 明日，星陨隔壁会将。 Beberapa waktu setelah aliansi dibentuk, Pavilion Bintang Jatuh mendapatkan berbagai informasi tentang Aula Jiwa serta gejolak dalam aliansi yang sudah ngebet ingin segera memulai tawuran dengan faksi Dolim tersebut. Namun Shoyan tampaknya tidak setuju karena saat ini mereka masih belum memiliki cukup kekuatan untuk bertarung sampai mati melawan Aula Jiwa. Abah juga menunjukkan gelagat yang sama karena kepala Pavilion Bintang Jatuh itu menduga bahwa Aula Jiwa tampaknya masih tetap diam karena sedang menunggu kemunculan api teratai pemunihan iblis 9 bulan lagi. Momentum itu jelas merupakan sebuah fenomena besar yang tidak bisa mereka abaikan hanya karena ingin buru-buru tawuran. Sebaliknya, mereka harus meningkatkan kekuatan internal aliansi termasuk juga membantu Kanjeng Medusa berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna. 可我晋级所需能量极其恐怖。 Medusa memahami bahwa berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna memang akan menjadi dorongan luar biasa signifikan bagi dirinya sendiri maupun aliansi. Namun bininya Shoyan itu juga menyadari betapa sulit untuk mewujudkannya karena membutuhkan energi besar serta tempat yang sangat langka. Abah kemudian mengemukakan bahwa dia mengetahui satu tempat yang cocok yaitu 9 mata air kuning milik piton 9 alam baka. Shoyan juga harus pergi ke sana kalau ingin menaklukkan api teratai pemunihan iblis karena Yochen baru saja mendapatkan resep pil mata air kuning 9 yin yang dapat digunakan untuk melemahkan api surgawi peringkat ketiga tersebut. Shoyan langsung antusias mendengar penjelasan Abah dan mengajak Kanjeng untuk berangkat secepat mungkin menuju sarang piton 9 alam baka sebelum Aula Jiwa memulai pergerakannya. 明日便动身。 Waduh, kepakboyan Abah di episode ini tuh sangat membagongkan ya guys ya. Ini sih namanya murid jatuh enggak jauh dari gurunya. Oke, abaikan Abah dan kepakboyannya, kira-kira mampukah Kanjeng berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna yang memiliki kekuatan setara dengan ular surga kuno setelah pergi ke mata air kuning alam baka? Apakah Shoyan juga bisa memanfaatkan momentum di mata air kuning untuk menyempurnakan pil mata air kuning 9 yin? Apa saja tantangan dan kejadian seru yang menanti mereka selama menuju mata air milik binatang iblis peringkat ketiga di dunia tersebut? Nantikan terus pembahasannya minggu depan. Nanti ya di Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye-bye.